자자자, 내가 왕이다. 자, 이거 올려놔. 초콜릿. 그렇지. 이마에다가 하나 올리고, 그다음에 인중. 이 새끼야! 어우, 이 새끼. 혓바닥 낀 거 봐. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah anak satu bernama Dongseol. Sekarang dia sedang tinggal sendirian di kos-kosan karena alasan pekerjaan, jauh dari sang istri dan anak yang tinggal di desa membuatnya bebas melakukan hal apapun yang disukainya. 아빠 먹었지? 아빠 김치찌개랑 밥 먹었지? 쟤야, 엄마는? 그래, 엄마 들어오면 아빠한테 전화 왔다고 얘기 좀 해줘. 안녕. 그래. Di mata teman-temannya, Dongseol terkenal sebagai pria playboy yang handal dalam urusan pura-pura Taehyung dan Songjun hingga membuat mereka terobsesi menjadi Dongseol sepertinya. 자, 근데 그 유부남 유부녀는 그 서로 지킬 게 있으니까 그 특정선을 절대 넘지 않는다고. Layaknya seorang psikolog, Dongseol dengan percaya diri memberikan tips dan trik bagaimana cara mudah untuk mengancani seorang wanita. Kali ini dia memiliki ide jahil untuk mengadakan reuni teman-temannya di SMA dulu, dengan maksud untuk menjadikan mangsa bagi mereka berdua. 아이고, 이 새끼야. 허세는 말 더럽게 받네. 우리들의 사랑스러운 동창회를 위하여! Singkat cerita, acara reuni berhasil dilaksanakan. Dan terlihat pula beberapa wanita juga hadir di sana. Namun nampaknya wanita tersebut tak cukup membuat Dongseol bergairah. Hingga tibalah seorang wanita cantik dan seksi bernama Hyunjin datang. Seketika itu pula Dongseol dan beberapa pria lainnya langsung dibuat terpesona dengan para cantik yang dimiliki Hyunjin. 야, 김유진, 너 하나도 안 변해. 그럼 너 2차 갈 때까지 기억해놔라. 가자, 우리 가게로. 가자. 야, 빨리 가자. Pesta minum nutrisari berlangsung lancar dan menyenangkan hingga larut malam. Sebelum bubar dari acara, Dongseol berinisiatif mengantarkan Hyunjin pulang. Tentu saja di dalam otak khayalnya dia sudah berencana mempusrainya. 유진아, 이쪽으로 기대. Saat sampai di rumah, namun nampaknya Hyunjin bukanlah wanita murahan yang dapat dengan mudah dipusreng oleh Dongseol. Ia malah menyuruh Dongseol lekas pergi dari sana. Tak menyerah sampai di situ. Keesokan harinya Dongseol mengajak Hyunjin makan siang di sebuah kedai. Kemudian mereka lanjut minum nutrisari di tempat Dongseol bekerja. 애는? 한테 아픔이 좀 있어. 고장은 아니야. Hyunjin yang gerah karena terlalu banyak minum, lantas melepas jaketnya, sehingga boba api miliknya kembali membuat Dongseol semakin tergoda. 내가 만져보면 바로 안다, 진짜로. 야, 너 한 번만 더 성희롱인지 색드림인지 날리면 나 진짜 간다. 장난 아니야. 알았어. Singkat cerita, mereka bertiga kembali berkumpul dan sepakat untuk melakukan kemah di sebuah bukit guna mencari kesempatan untuk melakukan perpusrengan bersama. 아니, 손 좀 씻자 좀. Malam harinya mereka bermain game sederhana, di mana jika salah satu dari mereka kalah, akan mendapatkan hukumannya. Hyunjin yang kalah harus rela menerima ciuman dari Dongseol, yang beruntung menjadi raja dalam permainan itu. Setelah larut malam mereka semua bubar untuk tidur di tenda masing-masing. 나 해? 하면 돼? 빨리 해. 어우, 이 새끼. 혓바닥 낀 거 봐. 이번에 나도 좀 걸려보자. 응? Dongseol dan Hyunjin tanpa sengaja mendengar suara-suara dari salah satu tenda. Karena penasaran, mereka menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah suara dari Songjun yang sedang berpusing bersama wanita tadi. Hyunjin pun menjadi ilfil dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak puas hanya dengan ciuman, Dongseol yang sudah terlanjur saknya berat nekat pergi menyusul Hyunjin ke rumahnya. Hyunjin yang kebetulan baru saja mandi membuat Dongseol semakin tak terkendali. Tanpa basa-basi dengan ganas, Dongseol langsung menyergap Hyunjin. 순식간에 끝나서 잘 모르겠던데? 뭐? Pada pagi harinya, Dongseol kembali meraih Hyunjin untuk melakukan ronde kedua.
Namun Eugene malah mengusirnya untuk cepat-cepat pergi. 깍쟁이 진짜. Hubungan mereka pun semakin dekat. Dan pada suatu malam Eugene meminta Dongsul membelikan makanannya. Tentu saja itu adalah kode bahwa ladangnya sedang cenut-cenut dan minta dipusreng lagi. Namun saat Dongsul datang ternyata mertua Eugene tiba-tiba muncul untuk sekedar mengantarkan makan malam. Eugene pun sangat terenyuh dengan kasih sayang mertuanya. Hingga akhirnya ia pun mengusir Dongsul dan pusreng bareng pun batal. 돌아가. 응? 아니 왜? 남편도 아니고 시어머니도 다. 돌아가라니까. 유진아. Beberapa hari setelah Eugene menjauh, ia kembali menghubungi Dongsul untuk mengajaknya jalan-jalan. Dongsul yang sudah tak tahan segera tancap gas untuk menuju rumah Eugene. Namun di luar dugaan, istri Dongsul ternyata sedang berada di sana untuk menjenguknya. Keberuntungan pun berpihak pada Dongsul, karena ia berhasil lolos dari sang istri hingga akhirnya beberapa jam setelah itu, istrinya kembali datang dan kaget melihat kondisi kamar Dongsul yang berantakan. Untungnya Eugene sedang keluar untuk membeli makanan. 나가서 밥 먹자. 어? 나도 아까 밥 제대로. 얼른 가자. 어? 필리핀에서 못 먹은 거. Sejak saat itu, Eugene pun mulai menjauh dari Dongsul dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, istrinya pamit untuk kembali ke kampung karena tak tega meninggalkan anaknya di rumah. Dongsul pun langsung pergi menemui Eugene dan tentu saja mengajaknya berpusreng lagi. Di malam itu, namun Eugene malah meminta Dongsul untuk menghentikan hubungan gelap mereka dan menyarankan Dongsul untuk kembali kepada istri dan anaknya. Eugene pun mulai bercerita bahwa sebenarnya suaminya sudah meninggal karena kecelakaan dengan wanita lain. Ia sudah merasakan sakitnya diselingkuhi dan berharap istrinya Dongsul tidak merasakan hal yang sama. 생각해봐. 나 유부남인 거 몰랐어? 나는 네 남편이랑 있는 거 봐도 나 화 안 나. 죽었어. 유럽 여행 갔다가 교통사고로. 유진아. 그래. 그만 가. Nampaknya hal tersebut membuat Dongsul sadar bahwa cinta keluarga lebih penting dari segalanya. Akhirnya ia memutuskan pulang ke kampung untuk menemui istri dan anaknya. Namun siapa sangka, ternyata istrinya malah melarang Dongsul pulang dan berkata bahwa dirinya ingin bercerai. Dan sebenarnya kedatangan istrinya kemarin ingin mengatakan bahwa dirinya telah selingkuh di kampung. Namun karena merasa tak tega dengan Dongsul, ia mengurung niatnya untuk mengatakan secara langsung. Dongsul pun sangat terpukul dengan istrinya tersebut dan baru sadar rasa sakit karena diselingkuhi. 원래 유부남 유부녀가 바람은 제일 잘 피우. 1년에 한 번 보는 게 그게 가족이야?